Tes cek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir surah An-Naba. Pada pertemuan kita sebelumnya ayat berapa ya? 14 kalau tidak salah ya. 11. Waja'alna siraja wahaja. Ini terakhir kalau nggak salah. Ya, dan kami jadikan sinar yang sangat panas, pelita yang sangat panas, yaitu maksudnya matahari. Nah, ini yang belum 14 ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat artinya awan yang hitam. Kami turunkan dari situ ma'an thajjaja, air yang sangat deras sekali. Kata Syekh Utsaimin, walamma dzakara sirajal wahajal ladzi bihil hararatu wal yabusatu dzakara ma yuqabilu dzalika faqala wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Setelah ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sinar yang terang, cahaya yang terang, maksudnya matahari yang sangat panas. Allah di ayat yang 14 ini menyebutkan kebalikan dari ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya disebutkan panas, sekarang disebutkan kebalikannya, yaitu air yang dingin. Wal ma'u fihi rutubah wa burudah. Air yang diturunkan di ayat ini itu air yang lembab, kayak air yang basah. Wa hadzal ma'u aidan tanbutu bihil ardu wa tahya bihi. Dari air juga, air yang diturunkan inilah tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan hidup tumbuhan tersebut di atas muka bumi. Fa idzan dhafa ma'us sama' ila hararati syams hasala fi hadza indajun lithimar wa numuwun laha ala akmali ma yakun. Kalau sudah matahari menyinari, kemudian air hujan itu turun, maka hasil daripada proses itu apa di pelajaran dulu sebutnya? Fotosintesis. Ya, saya ilang pelajaran SD mungkin. Ya. Iya benar itu ya. Yang matahari itu loh, proses. Ya, dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan buah-buahan dari pohon. Kemudian tumbuhan itu menjadi hidup. Nah, itu dari air hujan plus sinar matahari itu. Di 14 abad yang lalu ketika ayat ini turun, nggak ada istilah fotosintesis,
belum ada ahli-ahli yang meneliti tentang proses tersebut. Namun Al-Quran sudah membicarakannya. Wa anzalna minal mu'sirat, yakni minas sahab. Mu'sirat artinya awan. Wa wasafaha Allahu bi annaha mu'sirat ka'annama ta'siru hadzal ma' 'inda nuzulihi asran. Mu'sirat itu kalau secara bahasa itu artinya sesuatu yang diperas. Sesuatu yang diperas. Kenapa Allah menyebutkan awan yang hitam itu sebagai mu'sirat, sesuatu yang diperas? Karena memang hujan atau awan yang mengandung hujan itu seperti sesuatu yang diperas sehingga keluar air-airnya. Ini balaghah Al-Quran ya, bahasa sastra dari Al-Quran. Kama yu'saru thawbu, seperti baju yang diperas keluar airnya. Fa inna hadzal ma' yatakhallalu hadzas sahab wa yakhruju minhu kama yakhrujul ma' min ats-tsaubil ma'sur. Air yang keluar dari awan, air hujan yang keluar dari awan itu berasal dari ya bintik-bintik, sela-sela yang ada di awan. Kemudian keluar air tersebut sebagaimana baju ketika diperas itu juga keluar dari serat-serat kain itu. Kemudian Allah mengatakan ma'an thajjaja. Thajjaja artinya katsirus sajji, yakni al-inhimar wat tadaffuq. Air yang thajjaja artinya sangat deras kucurannya, kemudian seperti semburan. Wa dzalika li ghazaratihi wa quwwatihi hatta yarwiyal ardh. Yang demikian itu karena saking derasnya sehingga bisa membasahi bumi ini, mengairi bumi ini. Kemudian ayat berikutnya linukhrija bihi habban wa nabata. Matahari yang panas ditambah dengan air hujan yang lebat, kata Allah linukhrija bihi, untuk kami tumbuhkan dengan itu habban, yaitu biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Linukhrija bihadzal ma'il ladzi unzila minas sama'i ilal ard. Anak saya nggak perlu ditafsirkan ini karena mudah dipahami ya. Wa jannatin alfafa. Ayat berikutnya itu masih lanjutan dari ayat yang ke-15. Kami tumbuhkan juga jannat. Ya, jannat maknanya basatin multaffan ba'duha ila ba'din. Jannat artinya kebun. Ya, kebun-kebun yang multaffan, yang membungkus satu dengan yang lain, itu seperti menyelimuti satu dengan yang lainnya. Min kathratiha, karena saking banyaknya pepohonan yang ada di kebun tersebut. Wa husniha wa bahaiha, karena saking indahnya dan eloknya. Hatta innaha latasturu man fiha, sehingga kalau ada yang di dalam kebun itu, dia itu seperti tertutupi di dalam kebun itu, saking lebatnya kebun tersebut. Wahiyal asjarul lati laha saqun fayakhruju min hadzal ma'i thajjajiz zuru' wan nakhil wal a'nab wa ghairiha sawa'un kharaja minhu mubashirah aw kharaja minhu biwasitati istikhrajil ma'i min batinil ard. Ini tadi sebagaimana yang kita sebutkan, dari air hujan tersebut keluarlah berbagai macam tanaman-tanaman, kurma, anggur dan lain sebagainya, entah itu tumbuh dengan sendirinya atau dengan perantara ya manusia, ya diolah oleh manusia, atau dengan perantara proses-proses yang lain yang ada di bawah bumi. Ya, dari sumber-sumber air yang ada di bawah bumi. Baik, itu ayat yang ke-16, selesai paragraf yang keberapa Izan? Paragraf kedua. Nah, sekarang kita masuk paragraf berikutnya. Kalau di sini beliau menyebutkan dari ayat 17 sampai ayat 30, berbicara tentang hari kiamat. Ya, berbicara tentang hari kiamat. Allah mengatakan, qala Allah azza wa jalla, inna yaumal fasli kana miqata. Ya, sesungguhnya yaumal fasl, yaitu hari diputuskan, hari keputusan, itu adalah hari yang miqata, yang waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miqat itu artinya waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah mengatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban
mauqutah. Ya, salat itu waktunya telah ditentukan. Walamma dzakarallahu ta'ala ma an'ama bihi 'alal 'ibad fid dunya dzakara halal yaumil akhir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat sebelumnya ya, menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia di atas muka bumi ini. Ya tadi air hujan yang mengalir, matahari yang menyinari, kemudian dijadikan siang untuk bekerja, malam untuk tidur dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyebutkan tentang kondisi hari akhir. Ya, wa annahu miqatun yajma'ullahu bihi al-awwalina wal akhirin. Dan bahwasanya hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah, dan Allah mengumpulkan di hari tersebut manusia sejak awal zaman sampai akhir zaman. Inna yaumal fasli kana miqatan, yaumal fasli wa huwa yaumul qiyamah. Yaumul fasli di sini adalah nama lain dari hari kiamat. Ya, hari kiamat itu punya banyak nama. Yaumul qiyamah disebut hari kiamat berasal dari kata-kata qiyam yang artinya berdiri. Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri menunggu atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang duduk kesel, capek terus duduk ndelosor, enggak ada. Semua berdiri ketika hari tersebut, tidak ada yang duduk. Disebut juga yaumul fasli karena di hari tersebut diputuskan ya segala perkara-perkara yang terjadi di antara manusia, diputuskan apakah dia ini fil jannah atau dia ini finnar. Ya, disebut juga dengan yaumul mahsyar karena di hari tersebut dikumpulkan manusia, digiring manusia ke satu tempat di mahsyar. Ya, banyak penamaan-penamaan hari kiamat. Semua penamaan itu menunjukkan sifat dari hari tersebut. Ya, sifat dari hari kiamat. Hari kiamat itu kalau di Indonesia maknanya dua. Hari kiamat yaitu kehidupan setelah kematian. Ada juga yang menganggap hari kiamat itu adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi atau alam semesta ini. Yang matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat itu tanda hari kiamat. Yaitu maksudnya kalau dalam istilah syar'i disebut sa'ah. Ya, disebut dengan sa'ah. Tapi kalau hari kiamat yang di situ manusia dikumpulkan di mahsyar, itu kalau bahasa kita akhirat. Ya, kehidupan akhirat. Kata beliau, wa sumiya yaumal fasli li anna Allah yafsilu fihi bainal ibad fima syajara bainahum. Disebut yaumul fasli, hari keputusan, karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan di hari tersebut antara hamba-hambanya apa yang terjadi di antara hamba-hambanya yang punya utang, yang dulu ngempleng harta orang, mukul, menumpahkan darahnya, mendoliminya, ya di dunia tidak terselesaikan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya di hari kiamat itu tadi. Dan enggak ada rupiah, emas, perak di hari tersebut yang dijadikan sebagai alat pembayaran apa? Amal soleh atau amal keburukan, ya pahala atau dosa yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran yang sah. Wa fima kanu yakhtalifuna fihi wa yafsilu kadzalik baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil. Yaumul fasli juga maknanya memisahkan antara ahlul haq dan ahlul batil. Wa ahlil kufri wa ahlil iman, antara ahlul kufur, orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang beriman. Wa ahlil udwan wa ahlil i'tidal, memisahkan antara orang yang zalim dengan orang yang adil. Wa yafsilu fihi aidan baina ahlil jannati wan nar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, memisahkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Nas'alullahal jannah wa na'udzubika minan nar. Kana miqata, yaumul fasli, hari keputusan itu sudah ditentukan waktunya. Miqatan lil jaza wa mauqutan li ajalin ma'dud. Miqat ya ditentukan di sini bukan hanya waktunya saja, tapi ditentukan juga kadar balasannya terhadap orang tersebut. Ya, ditentukan waktunya kapan, ajalnya kapan, dan kadar balasannya apa.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hud ayat 104, "Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud." Buka ayatnya. Surat Hud ayat 104. Allah mengatakan, "Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud." Ya, dan tidakkah kami mengakhirkan, menunda hari kiamat tersebut kecuali sudah ditentukan ajalnya. Kami tidak mengakhirkan hari kiamat itu, ya, karena sudah ditentukan ajalnya. Wa ma dhannuka bi syai'in lahu ajalun ma'dudun wa anta taral ajala kaifa yadhhab sari'an yawman ba'da yawmin hatta yantahiyal insanu ila akhir marhalah. Beliau di sini mengingatkan manusia atau mengingatkan pembaca, bagaimana engkau, ya, apa tanggapanmu atau ya bagaimana pemikiranmu, apa yang kau renungkan tatkala kau mengetahui bahwa ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya waktu hari kiamat ini ajalnya manusia telah ditentukan, sedangkan kau melihat hari demi hari berganti dengan begitu cepat sampai manusia tiba pada akhir waktu yang telah Allah tentukan tersebut. Manusia kita tahu ada ajal yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika dunya. Demikian pula dengan dunia. Anak atau orang yang dulu kita ketahui dia masih muda, kemudian tua, ya, kemudian dia selesai ajalnya. Ini manusia tiap hari kita melihat banyak orang-orang saudara-saudara kita yang meninggal. Itu ajal telah ditentukan sama Allah. Demikian juga dengan dunia. Kulluha tasiru yauman ba'da yaumin. Dunia ini hari demi hari silih berganti. Umur dunia ini semakin lama semakin habis, semakin mendekati ajalnya. Hatta tantahiya ila akhiri marhalah. Sampai akhirnya dunia ini tiba saatnya di fase yang terakhir dari kehidupan dunia itu, yaitu tegaknya hari kiamat. Wa kullu syai'in ma'dudin fa innahu yantahi. Dan segala sesuatu yang sudah ditentukan ajalnya itu pasti akan berakhir ajalnya. Baik. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ke-18. Masih tentang hari kiamat, Allah sebutkan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di hari kiamat itu hari di mana ditiupkan sangkakala. Fatatuna, maka kalian pun akan datang afwaja, dengan berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan juga afwaja artinya berbondong-bondong di surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Fathu Mekah, maka banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, afwaja. Tapi kata Syekh Utsaimin, an-nafikhu al-muwakkal fiha Israfil, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala di hari tersebut adalah Israfil. Ini pertanyaan yang sering muncul orang-orang. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, sekarang belum ditegakkan hari kiamat, berarti Israfil nganggur. Ya. Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Sekarang sudah tidak ada lagi nabi yang diutus sama Allah, berarti Jibril nganggur. Baik, ini sudah pernah kita bahas kalau nggak salah. Tidak ada malaikat yang nganggur, nggak ada kerjaan. Minimal kerjaan mereka apa? Yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka bertasbih siang dan malam, la yafturun, tidak pernah bosan. Tugas mereka beribadah terus, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tugas-tugas lain yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat yang kita anggap nganggur itu tadi. Naudzubillah. Ada tugas-tugas lain, cuman minimal yang harus kita yakini mereka tidak mungkin melewati waktu begitu saja tanpa beribadah kepada Allah. Maka Israfil
Ya, ditetapkan namanya Israfil karena memang terdapat di dalam hadis penyebutan nama Israfil ini. Maka kita tetapkan namanya Israfil. Jibril, Mikail, ya, Munkar, Nakir, Malik, itu kita tetapkan nama-namanya. Adapun malaikat-malaikat lain yang memang tidak Allah sebutkan dan tidak pula disebutkan Nabi dalam hadisnya yang sahih, maka kita tidak menyebutkannya. Israfil yanfukhu fiha nafkhatain. Israfil meniup 2 kali tiupan sangkakala. Ini khilaf di antara para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama manusia pingsan, soik ngeblak. Tiupan yang kedua yang ditiupkan lagi, kemudian manusia mati. Kemudian yang ketiga, tiupan yang ketiga manusia dibangkitkan kembali. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang lebih dikuatkan para ulama adalah tiupan hanya 2 kali saja. Yang pertama manusia pingsan sekaligus mati di situ. Langsung pingsan kemudian mati. Sedangkan tiupan kedua baru mereka dibangkitkan. Ya, ini khilaf dalam akidah, tapi usul furu'ul akidah. Khilaf masalah cabang akidah. Tidak menyebabkan seorang yang menyelisihinya dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perkara akidah itu memang ada khilaf, ada perbedaan, tapi sedikit jika dibandingkan dengan khilaf dalam masalah fikih. Kalau khilaf dalam masalah fikih banyak. Khilaf dalam masalah akidah itu hanya cabangnya saja. Seperti contoh tadi, berapa kali tiupan sangkakala. Itu cabang. Pokoknya apa? Mengimani bahwasanya yang meniup adalah Israfil, mengimani bahwa ada tiupan sangkakala. Itu usulnya, tidak ada yang berbeda di situ. Nah, nanti turunnya ke bawah cabang-cabangnya, itu ada perbedaan di antara para ulama. Contoh yang lain perbedaan dalam masalah akidah, cabang-cabang akidah, seperti turunnya Allah pada sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah pada sepertiga malam terakhir ini usul, diimani oleh semua ahlu sunnah wal jamaah. Allah turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Tidak boleh ada yang menyelisihinya. Kemudian cabang daripada itu muncul pembahasan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tatkala turun arsy-Nya kosong? Ini khilaf di antara para ulama, namun khilaf ini adalah khilaf cabang akidah yang tidak menyebabkan seorang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di sini beliau menguatkan pendapat yang 2 kali tiupan. Al-ula, tiupan yang pertama, yafza'un nas thumma yus'aquna fayamutun. Tiupan yang pertama ya membuat manusia ketakutan sehingga mereka pingsan plus mati mereka. Adapun tiupan yang kedua, yub'atsuna min quburihim. Tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, wa ta'udu ilaihim arwahuhum, dan dikembalikan ya arwah-arwah atau ruh-ruh mereka dikembalikan ke jasad-jasadnya. Walihadza qala huna, karenanya Allah katakan yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, ay fatahyauna fatatuna afwaja. Maksudnya kalian akan hidup kembali dan akan datang secara berbondong-bondong. Faujan ma'a faujin au yatslu faujan. Ya, berbondong-bondong secara berkelompok. Kelompok yang satu menyusul kelompok yang lain, kelompok yang satu menyusul kelompok yang lain. Wa hadhil afwaj wallahu a'lam bihasabil umam. Disebut kelompok-kelompok, kata beliau, wallahu a'lam, bisa jadi itu maksudnya berdasarkan umat masing-masing, berdasarkan nabi masing-masing. Nabinya umatnya Nabi Musa kelompok dewi, umatnya Nabi Ibrahim kelompok dewi, gitu. Ya, wallahu alam, bisa jadi seperti itu kata beliau. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Nah, ini seperti yang ada dalam surah Al-Jathiyah. Ya, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat akan dipanggil berdasarkan catatan amalnya. Lituhasaba alaihi, untuk dihisab.
fayatin nasu afwajan fi hadzal mauqifil azim alladhi tusawwa fihi al-ard fayadharuha Allahu azza wa jalla qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Manusia datang secara berbondong-bondong ke tempat yang sangat agung ini, yaitu maksudnya tempat mahsyar yang dimana diratakan di situ. Ya, tempat tersebut rata. Allah Azza wa Jalla menjadikannya rata, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya rata di hari tersebut. Ayat berikutnya yang ke-19. Ayat yang ke-19, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibuka. Ya, langit-langit semuanya dibuka. Fakanat abwaba, dan di langit tersebut ada banyak pintu-pintu. Futihat maknanya infarajat, dibuka. Fatakunu abwaban yushahiduhan nasu ba'da an kanat saqfan mahfudha. Ketika hari tersebut langit dibuka, dilihat oleh manusia pembukaan langit itu, dan didapati ternyata ada banyak pintu-pintu yang sebelumnya langit ini seperti atap yang tertutup. Ya, saqfan mahfudha, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dan kami jadikan langit itu seperti atap yang tertutup. Itu pada hari kiamat dibuka. Takunu fi dzalikal yaumi abwaban maftuhatan wa fi hadza dalilun ala kamali qudratillahi azza wa jalla anna hadhihi as-sab'a asy-syidada yaj'aluha Allahu ta'ala yaumal qiyamah ka'allam takun. Ini menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah. Karena di ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang langit ini dengan kata-kata syidada. Langit-langit itu sangat kokoh, sangat kuat. Di hari tersebut dibuka langit-langit itu seakan-akan gak pernah ada langit sebelumnya. Ini sempurnanya kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surah Al-Ma'arij ayat yang ke-8 sampai 9 Allah mengatakan yauma takunus sama kal muhl wa takunul jibalu kal ain. Ya, hari di mana Allah jadikan langit itu seperti cairan tembaga, dan Allah jadikan gunung itu seperti debu-debu yang berterbangan atau bulu-bulu yang berterbangan. Itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya yang ke-20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung itu diperjalankan atau dihancurkan oleh Allah, ditabrakkan satu dengan yang lain, dibuat jalan kemudian dilepas dari pasaknya, kemudian tabrakkan satu dengan yang lain, seakan-akan seperti fata morgana. Maksudnya manusia melihat sebelumnya di situ ada gunung, seakan-akan ada gunung, tapi ternyata setelah didekati itu bukan gunung, tapi kepingan-kepingan gunung yang sudah hancur lebur. Jadi seperti fata morgana, kelihatan kayak ada air tapi ternyata bukan air. Kelihatan kayak ada gunung, tapi ternyata bukan gunung. Gunung yang sudah hancur semua. Itu adalah serpihan keping-kepingan gunung itu. Itu dahsyatnya hari tersebut. Ya annal jibal al-azimah as-samma tudaku fatakunu karraml. Gunung-gunung yang kita ketahui keras, ya gunung tersebut cadas, kemudian dijadikan hancur oleh Allah Subhanahu wa taala karraml. Ini seperti pasir. Thumma takunu kassarab tasiru, ya seperti fata morgana yang berjalan. Wa suyiratil jibal fakanat saraba. Ayat berikutnya, ini agak panjang. Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Ya sesungguhnya jahannam itu jahannam itu senantiasa mengintai. Mirsad artinya ya mengintai. Jahannam itu mengintai. Karena disebutkan di neraka jahanam ada kalalib, pengait-pengait orang ketika melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, itu ada seperti pengait, ada kalalib yang akan menarik setiap orang yang memang sudah diintai sama neraka. Ini orang ahlun nar.
langsung disebet masuk ke dalam neraka. Itu disebutkan kalalib, diintai sudah sama neraka. Bahasa kita dicing. Iya, dicing misalnya. Nah ini ahli nar. Ini fulan ini ahli nar. Sudah diintai. Mursidatan wa mu'iddatan lit-taghin. Yang diintai itu adalah orang-orang yang taghin, melampaui batas. Nanti sebutkan dalam ayat sebelumnya, setelahnya lit-taghina ma'aba. Taghin melampaui batas. Wa jahannam ismun min asma'in katsiratin wa summiyat bihadzal ismi li'annaha dzatu juhmah wa dhulmah bisawadiha wa qa'riha. Disebut dengan jahannam ya dalam bahasa Arab itu karena saking gelapnya dan saking pengapnya tempat tersebut disebut dengan jahannam. A'adzanallah wa iyyakum minha. Semoga Allah melindungi kita dan antum semua darinya. Wa hiya mirsadun lit-taghin qad a'addaha Allahu 'azza wa jalla lahum minal an. Disebutkan dalam ayat ini neraka jahanam sebagaimana tadi kita katakan mengintai at-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas Allah persiapkan jahanam ini sudah ada sejak sekarang. Ya, Allah persiapkan neraka jahanam ini sudah maujudah kata beliau. Sebagaimana dalilnya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-131. Allah mengatakan wattaqun nar Kita perhatikan di sini wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ya, takutlah kalian terhadap neraka yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Dari segi bahasa Arab, kata-kata uiddat itu kata kerja apa? Past tense, fi'il madhi. Ya, kalau sudah fi'il madhi artinya ya sudah diciptakan, sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam itu. Demikian juga dengan surga. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah, wa nu'minu, kalau enggak salah beliau mengatakan wa nu'minu annal jannata wan nar makhluqatani maujudatanil an. Atau kama qala. Kita mengimani bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak sekarang atau sudah diciptakan sama Allah sekarang. Ya bukan penciptaannya sekarang, maksudnya sekarang sudah ada, penciptaannya sudah dari dulu. Nah itu diantara usul ya. Karena banyak ahli bid'ah yang mengatakan diantara kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menganggap surga dan neraka sekarang belum ada. Karena kalau surga dan neraka sekarang ada, itu sia-sia katanya. Ngapain Allah menciptakan sesuatu yang nggak ada faedahnya? Karena orang sudah masuk surga belum sekarang? Belum. Orang kafir juga belum masuk neraka. Ngapain Allah ciptakan surga dan neraka sekarang? Sia-sia. Maka kata mereka surga dan neraka belum ada. Nanti ketika hari kiamat baru diciptakan surga dan neraka. Ini kekufuran ya, karena banyak dalil-dalil bahwa surga dan neraka itu sudah terciptakan. Kata beliau ini salah satu dalilnya. Yang surga juga Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dari Rabb kalian dan bersegeralah kalian meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya telah dipersiapkan. Wa ra'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina uridat alaihi wa huwa yusalli salatal kusuf. Dan Nabi juga pernah ditampakkan neraka berkali-kali, ditampakkan surga juga berkali-kali. Salah satunya tatkala Nabi ditampakkan neraka tatkala peristiwa beliau sedang melaksanakan salat gerhana. Wa ra'a fiha imra'atan tu'adzab fi qittatin laha habasatha la hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kul min khashashil ard. Nabi juga melihat seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara kucing yang dia penjarakan, maksudnya yang dia tahan, tidak dikasih makan dan tidak pula dilepaskan untuk mencari makanan di atas muka bumi ini. Wa ra'a fiha Amr ibn Luhayyin al-Khuzai
yajurru qusbahu finnar, yakni am'a'ahu. Nabi juga melihat di dalam neraka seorang yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dia dilihat oleh Nabi sedang nyeret-nyeret ususnya di neraka. Ada yang tahu siapa orang ini kok sampai dapat siksa kayak gitu? Pencipta. Pembawa apa? Nah, yang pertama kali trendsetter bahasa kita. Penyembahan berhala di Mekah. Yang pertama kali membawa berhala di Mekah adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, beliau mengatakan li'annahu kana awwala man adkhala syirka 'alal Arab. Dialah orang pertama yang ngusumno ya. Bahasa Indonesia apa ngusumno? Mengawali. Bukan merintis ya. Pencetus yang mencetuskan pertama kali kesyirikan di Arab. Baik, hadhihi an-nar yaqulu Allah azza wa jalla innaha lit-taghina ma'aba. Ya, neraka ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan diperuntukkan bagi orang-orang yang taghin. Lit-taghina ma'aba. Ayat berikutnya lit-taghina ma'aba. Mana tadi? Ini ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang taghin. At-taghun jam'u taghin wa huwa alladhi tajawazal hadda. At-tagha itu artinya orang yang melampaui batas. Ya, li anna tughyan mujawazatul had. Karena taghin itu artinya melampaui batasan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah togho artinya sudah melampaui batasannya, meluber. Kemudian kami angkut kalian ke atas kapal. Ini peristiwa apa ini? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena air ketika itu sudah melampaui batasannya. Togho Allah jadikan, Allah sebutkan gunakan kata-kata togho. Kata beliau, kenapa manusia disebut togho, melampaui batasan? Katanya manusia itu toghin. Kenapa manusia disebut melampaui batas? Zada wa tajawaza haddahu wa haddul insan madhkurun fi qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia disebutkan sebagai orang yang melampaui batasan karena batasannya dia hidup di atas muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Maka ketika melampaui batasan ini dia disebut sebagai taghin. Ya, taghin. Wa tajawazal had yakunu fi huquqillah wa yakunu fi huquqil ibad. Melampaui batas itu terjadi pada hak-hak Allah dan juga terjadi pada hak-hak hamba. Amma fi huquqillah fa innahu at-tafrid fil wajib aw at-ta'addi fil muharram. Melampaui batas dalam hak-hak Allah itu seperti berlebih-lebihan dalam beribadah atau meninggalkan apa yang diwajibkan dan melaksanakan apa yang diharamkan. Itu hak Allah. Adapun hak Bani Adam fahuwal udwan alaihim fi amwalihim wa dimaihim wa a'radihim. Melampaui batas kepada hak-hak manusia, hak-hak anak Adam seperti mendolimi mereka, baik itu harta mereka, darah mereka, atau kehormatan-kehormatan mereka. Nah, tiga inilah yang Nabi SAW lantang mengucapkannya kepada umat beliau, kepada kaum muslimin ketika haji wada. Beliau khutbah di Arafah mengatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah,
dan sebagaimana haramnya tanah ini, yaitu tanah haram. Ya, dan sebagaimana haramnya ya sudah ya bulan ini dan tanah ini. Masih ada waktu? 5 menit. 10. Ayat yang kedua tiga ini di sini panjang penjelasan dari beliau karena beliau membantah orang-orang yang beranggapan bahwa surga dan neraka itu tidak abadi. Beliau sedang membantah orang-orang yang beranggapan surga dan neraka tidak abadi. Mana ini? Labithina fiha ahqaba. Yang di neraka tadi, toghin, litoghina ma'aba, mereka akan tinggal di neraka, atau neraka itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang toghin. Labithina fiha, mereka akan tinggal di neraka tersebut ahqaba. Ahqab jamak dari hukub. Ya, hukub ya diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai waktu yang lama. Berarti neraka ini abadi enggak? Nah, ini ada waktunya kok. Waktunya lama, meskipun kayak gitu tapi waktunya lama. Tapi kan namanya waktu lama ini ada endingnya enggak? Kalau dilihat dari sini ya, ada endingnya. Nah, ini salah satu dalil, salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh ahli bid'ah bahwa surga dan neraka tidak abadi, tidak kekal, ada endingnya. Ya, padahal penjelasan dari para ulama tidak seperti itu. Neraka dan surga itu abadi, kekal selama-lamanya. Kemudian syubhat mereka juga, kalau surga dan neraka kekal, maka berarti menyamai Allah dong. Bukan cuma Allah yang kekal, tapi surga dan neraka juga kekal. Sedangkan Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Maka kalau kita menganggap surga dan neraka kekal, berarti kita menyerupakan surga dan neraka dengan Allah yang juga maha kekal. Gimana antum bantahnya? Meskipun sama-sama kekal, beda kekalnya. Kalau Allah kekalnya itu memang sudah dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala kekal. Itu sifat zatiyah yang melekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun surga dan neraka, sifat kekalnya itu karena Allah yang menjadikan dia kekal. Allah yang menjadikan dia kekal. Kalau Allah kekal dengan sendirinya, gak ada yang membuat Allah jadi kekal itu sebelumnya, gak ada. Allah itu sajane gak kekal, tapi ada yang membuat kekal, enggak. Beda sama surga dan neraka. Secara asal surga dan neraka enggak kekal, tapi Allah takdirkan dia kekal. Paham maksudnya ya? Ya. Baik, ala kulli hal, ayat ini yang ke-23 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wis mari temenan aja mah. Kurang 5 menit. Kayak 5 menit. Barangkali dari apa yang disampaikan mulai ayat pertama sampai ayat terakhir tadi, ayat berapa? Kok 13 ya? 22. Terakhir 22, 23 belum? Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Fadhal. Nah, tiupan sangkakala, ya. Musik pun sudah diprotek seperti alat musik. Iya. Kalau dikiaskan dalam artian As-Sur yang Allah sebutkan sebagai sangkakala di dalam Al-Quran itu dikiaskan, maksudnya diserupakan dengan trompet-trompet yang ada di dunia, ini nggak bisa. Karena Allah Azza wa Jalla, karena Nabi bukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma fil jannah mimma fid dunya illal asma.
tidaklah yang ada di surga. Ini kita ngambil contoh ucapan Ibnu Abbas surga. Tapi bukan cuma surga saja, yang di neraka dan apapun yang ada di akhirat itu yang sama, cuman sekedar namanya saja. Tapi hakikatnya tidak sama. Enggak sama. Kalau disebutkan sangkakala, katakanlah itu trompet, diterjemahkan sebagai trompet. Enggak boleh kita katakan itu trompet yang ada di dunia. Seperti trompet-trompet yang ada di dunia, enggak bisa. Hanya sekedar namanya saja, bentuknya bagaimana wallahu a'lam. Kemudian juga jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan dalam surah Muhammad disebutkan misalnya wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamril ladzah wa anharun min asalim musaffa. Sungai-sungai di surga itu ada yang dari khamr, ya, susu, kemudian ada sungai madu. Sama namanya, sungai, ya, madu, susu, sama seperti yang ada di dunia, sungai, madu, susu. Itu cuma namanya saja yang sama. Hakikatnya jauh berbeda. Ya, hakikatnya jauh berbeda. Di surga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Ya, kalau sungai di surga putih, adapun sungai di dunia hitam kelam. Hitam kelam sungainya. Ya, maka nggak bisa dijadikan dalil bahwa tiupan sangkakala itu dalil bolehnya musik. Ada nggak ulama sih yang berdalil dengan itu? Ulama-ulama yang membolehkan musik, katakanlah, seperti katanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, yang membolehkan musik sekalipun nggak ada yang berdalil dengan itu, Pak. Dalil longor temannya. Ya, malaikat saja main trompet, berarti trompet boleh. Apalagi kita. Loh, kalau perbuatan-perbuatan malaikat itu dijadikan sebagai dalil, ya berapa banyak perbuatan-perbuatan malaikat yang akhirnya jadi boleh. Seperti misalnya Jibril bertemu dengan Maryam, berkhalwat, berdua-duaan dengan Maryam. Tahu dalam surat Maryam itu? Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Maryam ketika itu sedang sendirian dalam mihrabnya. Tiba-tiba Allah mengutus Jibril, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jibril menyerupai menjadi manusia, lelaki yang tampan, lelaki yang gagah. Mek wong loro tok ambek Maryam. Sampai Maryam mengatakan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah. Kalau kau memang orang yang bertakwa, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Nah, kalau ini dijadikan dalil, oh boleh berarti berkhalwat dengan wanita, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kenapa? Jibril berdua-duaan sama Maryam, nggak ada masalah. Ya, nggak pernah ada ulama yang berdalil dengan hal seperti itu. Yaitu pendalilan yang keliru. Nah, betul. Barzakh, ya, alam kubur. Nah, ya, disebutkan dalam banyak hadis, ya, surga dan neraka sudah diisi oleh ruh, ya, para syuhada, ya, orang-orang yang beriman. Ruh mereka itu dibawa terbang oleh burung-burung yang ada di sana, berada di ya, apanya burung ini namanya? Iya. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, qanadil. Ya, disebutkan bahwa ada di paruh-paruh burung-burung tersebut terbang di surga sana, ruh-ruh mereka. Kemudian juga neraka jahanam itu meskipun belum ada penghuninya di sana, cuman fungsinya itu sudah ada. Seperti misalnya orang-orang yang berada di alam kubur setiap hari ditampakkan pemandangan neraka jahanam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ya, ketika menyebutkan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha. Dalam surat Ghafir ayat 46. Ini tentang Fir'aun.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Neraka itu ditampakkan kepada mereka, maksudnya kepada Fir'aun dan pengikutnya, pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan hari ketika kiamat ditegakkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke siksa yang pedih. Nah, ini berarti ada dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika di alam barzakh, baru ketika hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Ya, panasnya juga, siksanya juga. Kemarin juga kita sebutkan panasnya dunia itu termasuk apa? Iya, uapnya neraka. Ya, panasnya dunia termasuk uapnya neraka. Dan secara logis saja, surga dan neraka sudah diciptakan itu untuk menyemangati orang-orang beriman agar beramal meraih surga, dan untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah agar menjauhkan dari neraka, karena surga dan nerakanya sudah ada. Coba sekarang gini, antum dijanjikan hadiah, tapi hadiahnya belum ada. Kira-kira semangat nggak antum? Misalnya ada di kantor itu ya, karyawan teladan yang 1 bulan ini masuk nggak pernah telat, pulang nggak pernah DCI. Misalnya bosnya ngomong gitu. Barang siapa yang dalam 1 bulan ini masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu, kerjanya profesional, dapat hadiah mobil. Mobilnya sudah dipajang di depan kantor, dikei pita gitu. Bedakan kondisi tadi, mobilnya sudah ada pakai pita, dengan mobilnya nggak ada, bosnya cuma ngomong gitu dok. Kira-kira karyawan yang lebih semangat yang mana? Yang sudah ada mobilnya, wis ketok, mobilnya wis ono rek. Semangat mereka mlebu isuk terus. Kantornya buka jam 8 subuh wis datang. Mobilnya sudah, tapi kalau mobilnya nggak ada, ya wis mereka telat-telat lagi. Antum diancam misalnya. Ya, barang siapa yang melanggar atau barang siapa yang hukuman mati di sini itu apa? Apa pelanggaran dulu? Ya pokoknya sudah diancam, barang siapa yang melakukan pelanggaran ini maka dia akan dihukum mati, misalnya disetrum di kursi listrik. Disetrum di kursi listrik. Misalnya ini ada anuan seperti itu, threat, ancaman seperti itu. Kursi listriknya sudah dibelikan, sudah disiapkan gitu. Wis ono kursi listriknya. Bandingkan dengan kondisi diancam dengan tadi kursi listrik, tapi kursi listriknya belum dibuat. Orang masih melanggar enggak? Masih. Tapi kalau sudah dibelikan, disiapkan itunya, ancamannya, wedi orangnya. Nah, itu manfaat kenapa surga dan neraka sudah diciptakan. Ya, nah, wallahu a'lam. Itu mungkin. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.